Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Memutus Jerat Pesugihan. Sebulan kemudian, tepat di malam Jumat, aku sedang bermain game mobile bersama teman komplek di lapangan. "Lu denger gak, Mir?" tanya Dudi yang duduk di sebelahku. "Dengar apaan?" "Coba lepas earphone-nya." Dudi menarik earphone-ku hingga terlepas. "Apaan sih, Dud? Gak ada apa-apa juga." Aku tidak mendengar suara apapun. "Ih, tadi ada yang ketawa, Mir." "Ah, salah dengar kali." "Tuh kan, merinding gua asli dah." Aku melihat sekitar, mencari sumber suara itu. Oh, ternyata itu ulah si Cani, kuntilanak penghuni toren. Dia sedang duduk sambil memelintirkan rambutnya di atas sutet. "Lu udah lihat, Mir?" tanya Dudi. "Udah, tuh lagi nangkring di atas sutet." "Bentar deh, Dud. Gua mau tanya ngapain dia kemari." Aku mulai berbicara melalui batin. "Cani, kan gua udah bilang jangan keliaran di sini. Lu mau bikin heboh satu perumahan lagi?" "Amir, habisnya nggak betah di sana." "Amir, habisnya nggak betah di sana." "Nggak betah gimana? Kan biasanya lu suka-suka aja nontonin Dani mandi." "Hihihi." Cani tertawa cekikikan. "Jangan ketawa, Cani. Itu mulut mau gue jahit." "Jahat ih. Tapi bener, Amir, aku lagi nggak betah di sana." "Kenapa sih? Kamu lihat aja sendiri. Rumah kamu lagi ramai." "Ramai?" "Iya, cepat pulang, Mir. Mereka sudah datang." Si hitam tiba-tiba muncul di hadapanku. "Mereka siapa?" "Kamu lihat aja sendiri." Aku beranjak dari kursi. "Mau kemana lu, Mir?" tanya Dudi. "Gue balik dulu ya." "Beuh, cepet amat." "Iya, ada urusan mendadak." "Oh, oke. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Sedangkan si Cani dan Hitam sudah pergi duluan. Sambil berjalan pulang, kuedarkan pandangan melihat situasi perumahan. Tidak seperti biasa, makhluk-makhluk gaibnya bisa terbilang sepi. Bahkan kuntilanak yang biasa nongkrong di pohon kayu putih pun tidak terlihat. Suasananya berubah ketika aku berbelok ke jalan depan rumah. Di sana sudah ramai dipadati mereka. Mereka berjajar di depan rumahku, layaknya sedang berdemo, didominasi oleh gerombolan kuntilanak dan pocong. "Rame amat ini, tumben," ucapku ketika melewati kerumunan pocong yang berbaris. "Ada apa sih, Kong?" Aku bertanya pada si King Kong yang sedang duduk di atas atap. "Kamu bikin ulah lagi sampai pada demo gini?" imbuhku. "Bukan saya, tapi kamu," balasnya. "Kok aku? Dukun itu sudah mati. Sekarang anak didiknya ingin membalas dendam." "Berapa orang?" "Hitung saja sendiri." Si King Kong terbang masuk ke kamarku. "Hei Kong, mau kemana kamu?" "Aku mau tidur," sahutnya. "Terus gimana?" "Biar si Belang yang urus semuanya." Mataku langsung tertuju pada si Belang.
yang mulai berjalan perlahan keluar rumah. Setiap satu langkah, tubuhnya menjadi bertambah besar. Sampai di depan rumah, ukurannya sudah berkali-kali lipat. Gerombolan pocong dan kuntilanak itu pun akhirnya mundur, agak menjaga jarak. Bukannya mengusir para pendatang itu, si belang malah berbaring sambil menjilat-jilat bulu halus di perutnya. "Pamer!" teriak si King Kong dari dalam kamar. Tiba-tiba si belang bangkit. Matanya terus menyorot ke arah depan, seperti tahu ada sesuatu yang akan datang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. "Lumayan juga kamu anak kecil," terdengar suara seseorang berbicara. "Siapa kamu?" Aku celingak-celinguk mencari sumber suaranya. Sosok itu perlahan muncul dari balik kerumunan kuntilanak. Dia adalah bentuk astral dari salah satu dukun. Tepatnya pemimpin dari beberapa dukun yang merencanakan penyerangan. "Ya Allah, udah tua bukannya tobat," celetukku. "Berani-beraninya menghina saya." Dukun itu marah. "Itu kenyataan, bukannya kakek sudah tua." "Kurang ajar." Dukun itu memanggil sesosok makhluk. Sebut saja Genderawi, alias versi wanita dari genderuwo. Perawakannya sangat berbeda dengan genderuwo. Genderawi ini terlihat lebih kurus dan berbulu hitam. Jemari dan kuku tangannya panjang. Tentu dengan wajah yang cukup menyeramkan. Aku malah fokus dengan dagu dan hidungnya. "Ya ampun, itu dagu sama hidung lancip amat," tanyaku tersenyum pada si Genderawi. "Saya cekik kamu," Genderawi itu marah. "Ah elah, makhluk kayak kamu lawan Dani Pasteka aja keok. Dan mending pergi sana, daripada nanti saya kepang tuh rambut." Genderawi itu menggeram. Dia memerintahkan puluhan kuntilanak yang merupakan anak buahnya untuk menyerang. Mereka mendekat sambil tertawa cekikikan. Si belang sama sekali tidak bereaksi. Dia masih menatap tajam dukun itu. "Dibilang saya mau tidur, berisik sekali." Si King Kong keluar dari kamar, lalu menangkap salah satu kuntilanak. "Ini anak buahmu?" tanya si King Kong pada Genderawi. "Lihat ini." Si King Kong meremas tubuh kuntilanak itu hingga menjerit kesakitan. Kemudian dia melahapnya bulat-bulat. Kontan kuntilanak lainnya langsung berhamburan. "Sudahlah kakek tua, jangan ganggu kami," ucap si King Kong. Dukun itu tertawa agak meledek. "Wah, minta dikerjain, Mir. Sana ikut sama si belang," perintah si King Kong. "Ikut kemana?" "Sudah ikut saja, Mir," balas si belang. Aku duduk di kursi, kemudian berkonsentrasi untuk melepas sukma. Si belang memintaku untuk menaiki punggungnya. "Tutup matamu." "Siap." Aku menutup mata. Ada angin kencang berhembus ditambah suara riuh yang saling berbenturan. "Buka matamu." Aku sudah berdiri di depan sebuah rumah. Si belang sudah berjalan masuk, sedangkan aku membututinya dari belakang. Dia mengarah ke sebuah kamar di pojok belakang. Tanpa permisi, kami berdua masuk ke kamar itu. "Mau apa kalian?" Dukun itu terkejut melihat kehadiran kami di depannya. "Jangan sentuh ibunya, atau kamu akan tahu akibatnya," ancam si belang. "Loh, tadi dia mau menyerang Mama?"
Tanyaku. Iya, sebenarnya saya malas meladeni orang macam ini. Hanya saja dia berniat mencelakai ibumu. Wah, cari gara-gara. Hajar belang. Ampun, saya tidak tahu. Maafkan saya. Dengan cepat si belang mengambil satu inti sukmanya. Ini peringatan bagimu. Jika sekali lagi datang ke sana, aku akan menghabisimu. Bagus belang. Aku hanya bisa menonton dan memberi semangat. Setelah itu kami kembali ke rumah. Di depan rumah suasana sudah agak sepi. Satu persatu pasukan itu ditarik mundur, termasuk si genderawi tadi. Sudah kan? Sekarang aku mau tidur. Si King Kong kembali terbang melayang ke dalam kamar. Si belang juga begitu. Sudah mulai merebahkan tubuhnya di teras. Dari tadi aku tidak melihat Chani dan Hitam. Kemana mereka berdua pergi? Tidak mungkin kan mereka berdua salah masuk rumah? Aku berusaha memanggilnya. Apa Mir? Si Hitam muncul. Kemana saja kamu? Si King Kong menyuruhku mengerjai salah satu dukun itu. Sama si Chani? Iya. Terus dukunnya gimana? Ini, si Hitam membawa satu inti sukma milik dukun. Wih, mantap. Aku pun masuk ke rumah. Dani dan ibu sudah tidur di kamarnya. Tentu saja, sekarang sudah hampir pukul 2 pagi. Bergegas masuk ke kamar, mulai membaringkan tubuh di atas kasur. Aneh, setiap kali memejamkan mata, aku selalu melihat sosok hitam besar di depan rumah. Tidak jelas itu apa, tapi aku sedang malas mengeceknya. Sosok itu berkali-kali terbayang di pikiranku, sampai akhirnya tertidur. Subuh, Dani sudah bangun duluan. Dia sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Semalam panas gak Mir? Tanya Dani. Enggak kok, kamar Amir adem, balasku. Enggak tahu dah, semalam panas banget. Padahal AC nyala, jadi kebangun jam 2:30 pagi. Emang ada kejadian aneh? Tanyaku curiga. Pas mau tidur lagi, di atas plafon ada suara orang menggeram gitu. Suaranya gede plus berat. Jangan-jangan itu dari sosok hitam gede yang Amir lihat semalam. Dari mana lagi sih itu? Itu kak, dari anak didiknya dukun pesugihan. Semalam memang rame, mau balas dendam. Malahan mama mau ditarget juga. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kirain udah kelar. Ternyata masih ada yang mau masuk ke kamar kakak kayaknya. Berarti kakak juga diincer. Ya pasti sih. Emang berapa orang semalam? Kayaknya bertiga. Yang 2 udah disamperin sampai minta maaf. Satu lagi kayaknya yang nyoba masuk rumah. Sejak malam itu, rumahku sering kedatangan kiriman. Biasanya setiap malam Senin dan Jumat. Kini jumlah mereka semakin banyak. Targetnya bukan padaku saja, tapi pada Dani dan ibu. Sejauh ini aku masih bersikap santai. Terlebih kebanyakan sosok yang datang tidak terlalu kuat. Namun, semuanya berubah ketika mereka berhasil masuk ke dalam rumah dan mengancam nyawa ibu dan Dani. Sekarang dari sudut pandang Dani. Mau kemana Mir? Tanyaku pada Amir yang sedang memasukkan baju ke dalam tas. Biasa kak, malam minggu mau ke Bandung. Tumben bawa baju ganti agak banyak. Rencananya mau nginep beberapa hari di villa.
Oh, jadi satpam gaib lagi? Biasalah kak. Aku kembali ke kamar, duduk di depan laptop dan menyelesaikan pekerjaan. Tidak lama, Amir sudah dijemput oleh temannya. Tersisa aku sendirian di rumah. Tidak ada kejadian aneh-aneh selama seharian di rumah. Keesokan harinya, ibu baru kembali dari Batam dan langsung mentraktirku makan di mall. Setelah berbelanja kebutuhan sehari-hari dan makan, kami pun pulang ke rumah. Ada yang berbeda dengan suasana rumah ketika pertama kali pintu terbuka. Rumah terasa panas dan pengap. Cepat-cepat kunyalakan AC agar lebih dingin, lalu pergi ke kamar. Di dalam kamarku pun sama saja, udaranya panas dan pengap. Aku berpikir positif saja, mungkin pas tadi keluar ada yang bermain di dalam rumah. Soalnya Amir bilang, sudah beberapa minggu ini kondisi rumah sudah lebih aman. Kiriman yang biasanya datang setiap malam Jumat dan Senin sudah berkurang jauh. Ada beberapa, tapi hanya untuk memantau saja. Pukul 11 malam, aku sudah berbaring di tempat tidur sambil bermain game di ponsel. Semakin malam, udara di kamar semakin nyaman. Tidak butuh waktu lama, aku pun tertidur pulas. Sampai tiba-tiba, aku mendengar seperti suara benda jatuh dari arah dapur. Kulihat ponsel, sudah pukul 5 pagi. Dengan cepat aku berlari ke sana. Ibu sudah terduduk sambil meringis kesakitan. Di sekitarnya ada piring dan gelas yang pecah. Aduh, astagfirullah, ucap ibu berulang kali. Kenapa bu? Tanyaku sembari menjauhkan beberapa pecahan piring dari dekatnya. Jatuh dari meja. Sedikit cerita, di rumah kami ada satu kucing yang hidup di atas plafon rumah. Cerita kucing ini pernah aku angkat sebelumnya di cerita Kuntilanak Tol Cipularang. Setiap pagi, kucing itu akan datang dan meminta makan dengan menunjukkan wajahnya di lubang plafon dapur. Pagi ini, untuk pertama kalinya ibu mencoba memberinya makan. Tentu dengan naik ke atas meja dapur. Biasanya itu menjadi tugasku dan Amir. Kenapa nggak bangunin Dani sih? Omelku sembari membantunya berdiri. Aduh, pelan-pelan, sakit ini. Ibu mengeluhkan kaki kanannya yang sulit digerakkan. Bagian mana yang sakit? Lutut, kenceng banget. Ototnya ketarik kali ya? Aku pun membopong ibu sampai kursi di ruang tengah. Besok antar ke rumah Mang Yana. Mang Yana ini salah satu ahli pijat patah tulang yang cukup terkenal di kotaku. Oke, balasku sambil memijat-mijat kakinya pelan-pelan. Coba diceritain, kenapa bisa sampai jatuh gitu? Meja selebar gitu kok bisa-bisanya? Tanyaku. Tadi lagi ngasih makan si gendut. Tiba-tiba dari plafon ada angin kencang. Terus ibu kedorong. Kok bisa ya? Ntar aku tanyain Amir. Setelah memijat dan mengompres lutut ibu, aku kembali ke kamar mengambil ponsel yang diletakkan di samping laptop. Mir, ibu jatuh dari meja dapur. Aku menulis pesan WhatsApp. Kutunggu 10 menit, belum juga centang 2. Mungkin dia habis begadang, jadi masih tidur. Agak siang, Amir baru membalas pesanku. Kondisinya gimana kak? Nggak apa-apa, cuma kakinya aja kesleo. Besok mau ke rumah Mang Yana buat diurut. Oke, bentar lagi Amir pulang. Aku kembali mengecek kondisi ibu. Ibu sedang berusaha bangkit dari tempat tidur. Mau kemana bu? Ucapku sambil mengintip dari balik pintu.
Ambil wudhu, balasnya sambil duduk di ujung kasur. Aku langsung membantunya berjalan ke kamar mandi. Perasaanku campur aduk antara kesal, sedih, dan penasaran. Siapa dalang di balik semua ini? Apa ini ada hubungannya dengan komplotan dukun pesugihan itu? Rasanya aku tak tega melihat ibu kesusahan berjalan seperti itu. Tahu begitu, aku meminta Amir membuat mereka semua gila saja. Menjelang maghrib, Amir sudah kembali ke rumah. Dia membelikan plester kain agar ibu bisa jalan lebih enakan. Kerjaan siapa sih, Mir? Tanyaku. Jangan tanya sekarang, Amir juga nggak tahu, Kak. Amir sedikit berlari ke arah dapur dan berdiri di dekat meja. Udah tahu siapa? Nggak ada gambaran sama sekali, Kak. Masa sih? Tanya si Belang aja coba. Masa dia nggak tahu? Dari kemarin si Belang ikut Amir. Pantesan. Tahu aja tuh orang pas kondisi rumah sepi. Iya makanya ngambek tuh dia. Ya udah deh, yang penting nggak kenapa-napa. Udah nggak usah dipikirin. Amir masih berdiri di dapur. Sepertinya dia masih kesal dan penasaran. Malam hari, kulihat Amir berlari tergesa-gesa keluar rumah. Aku yang penasaran menyusulnya dari belakang. Kenapa, Mir? Ada yang ngirim, Kak. Orang yang sama. Nggak tahu deh. Ini lagi mau Amir tangkap setannya. Ya udah, aku masuk ke dalam lagi deh. Aku berjalan menuju kamar. Selang 15 menit kemudian, Amir masuk dan menghampiriku di kamar. Udah? Tanyaku. Udah, tapi bukan dia pelakunya. Emang seberapa banyak sih dukunnya? Banyak sih, Kak. Yang terakhir kan 3. 2 dikerjain, 1 lolos. Nah, mereka itu cari bantuan ke yang lain lagi. Ya ampun, mainnya keroyokan. Tapi ketangkep. Iya. Terus diapain? Dimakan sama si Belang. Sadis. Ya udah, Amir balik kamar lagi. Malam ini kondisi rumah sangat tenang. Kami semua bisa tidur pulas. Pagi hari, aku sudah bersiap-siap mengantar ibu ke rumah Mang Yana. Harus dari pagi sekali jika ingin dipijat ke sana. Soalnya pasiennya pasti sudah banyak dan mengantri. Pulang dari rumah Mang Yana, kaki ibu sudah mulai bisa digerakkan. Katanya hanya sendi yang bergeser dan masih perlu beberapa kali terapi. Aku membuka pintu rumah. Semilir angin dingin bertiup ke wajahku, diikuti semerbak bau bunga. Nyium gak, Bu? Iya, ada yang datang. Baunya wangi banget. Apa ya? Gak tahu. Dah, buruan masuk. Ngapain diem di depan pintu? Aku lupa dari tadi berdiri menghalangi pintu. Melihat kedatangan kami, Amir pun keluar dari kamarnya. Mir, tadi ada wangi bunga harum banget. Apa ya? Masa kuntilanak bisa masuk rumah? Aku langsung mengajukan pertanyaan yang membuat dahinya mengkerut. Hah? Apa, Kak? Cuci muka dulu sana, masih ngelindur, susah konek. Amir bergegas ke kamar mandi, lalu kembali ke ruang tengah. Apa tadi, Kak? Pas buka pintu ada wangi bunga harum banget. Ibu juga nyium baunya. Bener kan, Bu? Iya, wangi. Sahut ibu yang sedang duduk di sofa. Apa ya? Amir menutup mata. Oh, Ratu datang, sambungnya. Ratu? Iya, atasannya si Belang. Kayaknya abis diomelin tuh si Belang. Amir tertawa. Loh, di atas si Belang ada lagi?
Ibu tahu? Tanyaku. Kagak, baru tahu juga, balas ibu. Amir belum cerita pas ketemuan di pemandian air panas kan? Kemarin baru cerita tentang ambulannya aja. Oh, yang itu. Iya, tapi ini baru pertama kali Amir lihat dia ada di rumah. Mau nengok ibu kali? Ya bisa jadi. Atau lagi jagain ibu biar gak dikerjain orang lagi. Malam Jumat, kamarku mulai terasa panas dan pengap sekali. Aku sudah merasa pasti ada yang tidak beres malam ini. Amir pun dari tadi tidak keluar kamar, masih sibuk bermain game di ponselnya. Kunyalakan AC dan kipas angin, hanya mengurangi rasa panasnya saja. Tapi dada terasa sesak, kepala pun sudah mulai pusing. Aku membaringkan diri di atas kasur sambil berusaha untuk tidur. Pukul 2 pagi, aku terbangun dengan keringat bercucuran. Padahal AC masih menyala, namun rasanya semakin gerah saja. Aku membuka pintu kamar agar ada udara dari luar. Ada suara angin berhembus kencang, tepat di depan kamarku. Arahnya dari ruang tengah. Angin itu mengarah ke atas rumah. Suara benturan dengan plafon terdengar kencang. Seketika nyaliku menciut, buru-buru menutup pintu, lalu melompat ke atas kasur. Seperti ada bunyi suara petasan di atas rumah. Aku mulai beristighfar dan berdoa. Semoga tidak terjadi apa-apa malam ini. Aku tetap terjaga sampai rasa kantuk menyerang dan terlelap. Dalam tidur, aku bermimpi ada sesosok makhluk besar berwarna putih sedang berjalan-jalan di ruang tengah. Ada sosok lain berwarna hitam besar menunggu di atas atap. Tak jelas bentuknya apa. Tiba-tiba sosok putih itu terbang ke atas dan terjadi benturan energi layaknya menonton pesta kembang api. Setelah itu, aku tak ingat lagi. Azan subuh berkumandang, dibarengi dengan bunyi alarm di ponselku. Aku terbangun dengan kepala masih terasa berat. Iya, mungkin efek kurang tidur. Entah bagaimana, aku dan Amir keluar kamar bersamaan, lalu duduk dan mengobrol sebentar di ruang tengah. Semalam ada yang ngirim ya? Tanyaku. Kayaknya sih, soalnya Amir juga gak bisa tidur sampai jam 3. Kayak ada ular gede banget warna hitam. Oh, jadi itu ular. Emang kakak lihat? Enggak sih, cuma semalam berisik banget di atas. Terus mimpi ada sosok putih sama hitam. Putih? Si King Kong kayaknya. Amir menutup mata memfokuskan inderanya. Katanya bukan dia, sambungnya. Terus ada sosok lain baru pertama kali kesini. Apa bentuknya? Macan putih gede, lebih gede dari si belang. Dan dia bawahannya ratu juga. Oh, temannya si belang. Di atasnya malahan. Wah, bisa jadi teman latihan si King Kong dong. Yang ada malah dikerjain sama si King Kong. Coba tanyain siluman ularnya diapain. Ada gak si macan putihnya sekarang? Ada tuh di ruang tamu, baru masuk. Bentar, Amir kembali menutup matanya. Katanya udah dimakan, sambungnya. Oh, baguslah, biar kapok. Beberapa bulan semenjak malam itu, kondisi rumah sangat kondusif. Ibu pun melarang Amir berurusan dengan penggiat ilmu hitam untuk sementara waktu. Khawatir akan mengganggu kegiatan sehari-hari atau mencelakainya. Pesan ibu pada Amir. Setiap orang pasti akan mengalami saat iman kita di level terendah. Ketika itu,
mereka akan mudah masuk dan menghancurkan kita. Belajarlah dari perjalanan hidup ayahmu. Sekarang untuk sekedar mengisi kekosongan, Amir lebih sering melakukan penyelusuran bersama teman-temannya. Setidaknya aku tidak akan kehabisan cerita untuk ditulis. Mir, bapaknya Ilham masih hidup sampai sekarang? Tanyaku. Masih hidup kok, tapi apa? Ya, hidupnya susah, Kak. Ekonominya. Iya, soalnya dia nggak bakal bisa lepas dari karma buruk. Maksudnya? Gini, Kak. Ketika kita mengambil rezeki orang melalui jalur hitam, walaupun dilepas atau bertobat, tetap harus mengembalikan rezeki orang-orang yang dulunya kita ambil. Dibayar dengan rezeki kita sendiri atau turunan kita nantinya. Repot juga ya, malah bikin sengsara keturunannya. Makanya jangan sekali-sekali dah tergiur sama bujuk rayu jin pesugihan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita horor kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Serta nantikan cerita-cerita horor menarik selanjutnya di channel Jurnal Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.